Dari sisi sanad, dari sisi nasab, kita tidak meyakini kebenaran keturunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan tidak ada perkataan ulama jarah wa ta'dil tentang si fulan ini, Ali Al-Muhajir. Apakah dia jujur, akidahnya baik atau tidak, sehingga kita terima kabarnya, riwayatnya. Di zaman Nabi Muhammad sudah ada orang yang mengatakan bahwa keturunan Nabi Muhammad nggak ada. Nabi Muhammadnya masih ada. Nabi Muhammadnya masih ada, dia udah bilang bahwa keturunan Nabi Muhammad gak ada. Dia bilang, wah Muhammad abtar, Muhammad gak bakalan punya keturunan. Faham? Lalu Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada orang tersebut, namanya Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Lalu Allah katakan, inna syani'aka huwal, yang bilang kamu gak punya keturunan, dia gak bakalan punya keturunan. Bilangin sama teman kamu, itu dalil Al-Quran. Nah, sekarang gampang aja, saya nggak perlu panjang lebar tentang masalah Karbala. Saya paham dan saya menikmati kisah-kisah itu. Artinya apa? Saya betul-betul suka dengan sejarah dan saya tahu kisahnya. Dan siapa yang selamat, siapa yang nggak selamat. Dibilang semua yang nggak selamat ya masalah itu ya. Apa di dalam sejarahnya ada masalah. Ulama semua sepakat kok. Sekarang saya sebutkan hadis satu saja dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa nanti di akhir zaman akan ada Imam Mahdi. Hadisnya banyak. Di antaranya riwayat Imam Ahmad bin Hanbal akan ada Imam Ukhti, ada Imam Mahdi, percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Percaya. Dan ini harus kita yakini bahwa Imam Mahdi akan ada. Dan di dalam hadis tersebut dikatakan bahwa Imam Mahdi akan muncul dari keturunan saya. Percaya atau tidak? Namanya seperti nama saya, kata Nabi Muhammad. Percaya atau tidak? Dan dia dari keturunan saya. Sekarang kalau di akhir zaman ada keturunan Nabi, terus di zaman sekarang nggak ada keturunan Nabi, munculnya dari mana? Yang mengatakan bahwa silsilah habaib terputus adalah buhtanun azimun, kebohongan atau kedustaan yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya. Pada kali ini saya akan merespon opini atau narasi dari Ustadz Riyad Al-Bajri. Dia termasuk juga dari salah satu Ustadz Salafi Wahabi. Dia menegaskan bahwa sanad Ahlul Bait sudah terputus. Jadi rata-rata dari Ustadz Salafi Wahabi memang mengatakan sanad habaib, sanad dzurriyyah Rasulullah saat ini sudah terputus. Kata Ustadz Riyad Al-Bajri, sanad mereka terputus apabila kita tinjau secara ilmiah. Terputus di Ali Al-Muhajir. Sedangkan video sebelumnya yang ditanggapi saya, menurut Ustadz Ariful Ilham, terputus di Siti Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Dari pendapat Ustadz-Ustadz Salafi Wahabi, mayoritas memang mengatakan bahwa Ahlul Bait atau orang yang mengaku habaib itu sudah terputus. Ini jelas saudara-saudaraku, ini jelas pendapat merupakan pendapat pengkhianatan secara ilmiah. Nah, yang tadi mengatakan jika dikaji ditinjau secara ilmiah terputus, dikajinya dari apa? Apa menurut pendapat ulama atau menurut pendapat ahli tafsir atau menurut logikanya sendiri? Ini sebenarnya pengkhianatan ilmiah untuk menafikan Ahlul Bait, untuk meniadakan Ahlul Bait. Jadi jelas opini yang seperti itu buhtanun azimun, yang mengatakan bahwa silsilah habaib terputus adalah buhtanun azimun, kebohongan atau kedustaan yang besar. Selain kita menyaksikan video dari Habib Ali Zainal Abidin, beliau menegaskan bahwa dzurriyyah Rasul pada saat-saat ini masih ada, tidak terputus. Orang yang iftira atau mengada-ngada yang mengatakan dzurriyyah Rasul terputus itu memang sudah terjadi di zaman Rasulullah.
bukan hanya saat-saat ini. Jadi Habib Ali Zainal Abidin menegaskan bahwa dzurriyyah Rasulullah tidak terputus. Nah, selain itu, mari kita buka kitab tafsir Al-Qurtubi, juga bisa ada di dalam kitab tafsir At-Tabari. Terserah tafsir yang mana yang kau akan baca. Pada kesempatan kali ini saya akan membaca kitab tafsir Al-Qurtubi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurbah." Jadi perlu diperhatikan ketika membaca ayat Al-Qur'an dan memberikan tafsir, itu perlu mengambil dari pendapat ulama tafsir. Pada video yang kemarin ada komentator yang berkomentar di konten saya bahwa ayat itu tidak nyambung. Itu jelas tidak nyambung menurut logika Anda. Tapi ketika kita membaca tafsir, pasti yang saya baca itu akan nyambung. Karena saya mengambil dari pendapat ulama-ulama tafsir dan kitabnya sudah saya sebutkan. Jadi datanya valid, tidak iftira, tidak mengada-ngada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul, katakanlah Muhammad, aku tidak meminta upah apapun kepada kalian atas seruanku ini kecuali kecintaan kepada keluargaku." Artinya Allah memerintah kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad menyampaikan bahwa Nabi Muhammad tidak minta balasan apapun dari kalian, dari umatnya, kecuali mencintai kerabat Nabi, mencintai keluarga Nabi. Qalu, kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, man haula'il ladzina nawadduhum?" Siapakah mereka yang akan kami cintai? Bagaimana jawaban Rasulullah? Qala Aliun wa Fatimatu wa abna'uhuma, yaitu Sayyidina Ali, Siti Fatimah, dan putra-putra mereka berdua. Jadi sudah jelas apa yang disampaikan oleh Rasulullah, yang harus dicintai adalah Sayyidina Ali dan juga Siti Fatimah. Tidak cukup keduanya, tapi ada kalimat wa abna'uhuma, anak-anak mereka keduanya. Kalimatnya jama', tidak terputus pada Sayyidina Hasan dan Husain. Jadi putra-putra dari Sayyidina Ali dan Siti Fatimah, berarti anak cucunya, dzurriyyahnya yang harus kita cintai. Ini adalah perintah dari Rasulullah. Wa yadullu alaihi aidan ma ruya an Ali radhiyallahu anhu. Juga dalil diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu an. Qala, Sayyidina Ali berkata, "Syakautu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam hasadan nasuli." Sayyidina Ali berkata, aku mengadu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa isi aduan dari Sayyidina Ali? Hasadan nasuli, orang-orang atau manusia hasud pada saya. Bagaimana jawaban Rasulullah? Faqala, Nabi menjawab, "Ama tarda an takuna rabi'atin awwalu ma yadkhulul jannata ana wa anta wal Hasanu wal Husainu wa azwajuna an aymanina wa syama'ilina wa dzurriyyatina khalfa azwajina." Nabi menjawab, apakah kamu tidak rela atau tidak puas wahai Sayyidina Ali? Kamu termasuk orang yang keempat dari 4 orang yang pertama kali akan masuk surga, yaitu ana, saya, wa anta, dan kamu, wal Hasan wal Husainu, Hasan dan Husin, dan juga istri-istriku ada di samping kanan dan samping kiriku. Makanya Ustadz Salafi Wahabi harus teliti ketika membaca tafsir.
ada kalimat wa dzurriyyatina. Artinya anak cucu dari keturunanku, kata Rasulullah. Ada di belakang istri-istriku. Istri-istriku ada di samping kanan kiriku. Dzurriyyahku, anak cucu keturunanku ada di belakang istri-istriku. Ini sudah jelas. Seandainya dzurriyyah Nabi terputus sampai saat ini atau kapanpun bisa terputus, maka Rasulullah tidak akan menyebutkan kalimat wa dzurriyyatina. Ini sebenarnya lafadz dzurriyyatina sudah cukup kalau kita memang meneliti secara ilmiah. Rasulullah menyebutkan dzurriyyatina tidak hanya cukup pada Siti Fatimah terputus di situ, tidak. Tapi pada anak cucu keturunan dari Siti Fatimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam hurrimat al-jannatu ala man zalam ahla baiti wa adhani fi itsrati. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita lihat di dalam tafsir Al-Qurtubi ya. Surga diharamkan terhadap orang yang zalim terhadap keluarga baitku, kepada ahli bait Rasulullah, dan orang yang menyakitiku dan menyakiti keturunanku. Jadi ini merupakan ancaman ya bagi orang yang tidak percaya bahwa dzurriyyah Rasul itu ada. Makanya hati-hati kalau ngomong, hati-hati kalau menyampaikan, hati-hati kalau berfatwa, kalau sampai menyakiti ahlul bait dari Rasulullah, menyakiti para habaib, kita husnudzan. Kita husnudzan. Kita percaya kalau ada orang mengatakan saya adalah habaib, saya adalah ahlul bait, kita percaya. Dan setiap orang muslim, kata Sayyid Abdullah, harus memastikan cintanya dan memuliakan kepada ahlul bait. Jadi kalau ada orang mengatakan ini ahlul bait, sudah kita husnudzan saja. Khawatir kita tidak percaya, ternyata beliau adalah habaib, beliau adalah dzurriyyah Rasul. Kalau ternyata beliau adalah dzurriyyah Rasul, kita menyakiti Rasulullah. Kita bisa menyakiti dan mengganggu keturunan Rasulullah. Kalau menyakiti keturunan Rasulullah, berarti menyakiti Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Hurrimat al-jannatu. Surga diharamkan baginya, bagi orang yang menzalimi ahli baitku dan menyakitiku dan menyakiti keturunanku. Hati-hati kita ngomong, hati-hati kita menyampaikan. Silakan Anda baca sendiri di dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi.